sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati satu ilmu saja dari sekian banyaknya ilmu yang ada, kemudian engkau beramal dengan ilmu itu ataupun belum sempat engkau amalkan, maka sesungguhnya itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat. Maka daripada kosong waktu ayah bunda pagi ini, kami ingin mengajak kita untuk sedikit melihat satu kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, lebih tepatnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah apa, Bu? Kisah Nabi Yusuf. Kalau kita tengok surat Yusuf itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, di ayat yang ketiganya itu, kisah Nabi Yusuf itu disebutkan oleh Allah ahsanal qasas. Kisah Nabi Yusuf adalah ahsan, yang terbaik dari kisah-kisah yang ada. Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf sebagai kisah yang terbaik. Banyak kisah di dalam Al-Quran, tapi ketika menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf disebutkan di situ ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Nah, ayah bunda, sekilas kita tengok asbabun nuzul, sebab turunnya surat Yusuf yang menceritakan kisah Nabi Yusuf ini, ayah bunda, maka dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya di antara asbabun nuzulnya adalah sahabat itu mulai jenuh, sahabat mulai bosan, karena setiap kali ada ayat yang turun, itu ayat yang turun itu seringnya tentang hukum-hukum saja terus, tentang halal, tentang haram, tentang akidah. Sahabat mulai jenuh, sehingga sesekali, kalau bahasa kita mungkin nyeletuklah sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya sesekali sampaikanlah kepada kami tentang kisah. Maka kemudian turunlah surat Yusuf ini yang menjelaskan tentang kisah. Yang kisah Nabi Yusuf itu disebutkan di dalam Al-Quran adalah ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kisah Nabi Yusuf kisah yang terbaik dari apa yang Allah wahyukan kepada Nabi berupa Al-Quran. Kenapa kisah Nabi Yusuf itu disebut sebagai kisah terbaik, ayah bunda dimuliakan Allah? Di antara sebabnya kata para mufassir, karena kisah Nabi Yusuf itu kisahnya urut, mulai dari Nabi Yusuf itu kecil sampai beliau menginjak remaja, dewasa. Bagaimana Nabi Yusuf ketika dia di masa kecilnya sudah mendapatkan banyak ujian, banyak tantangan yang membuat dia akan semakin dewasa. Ketika nanti bagaimana dia mendapatkan tantangan di masa dewasanya, maka kemudian beliau sudah punya pengalaman akan hal itu. Bagaimana Nabi Yusuf itu dia bisa bersabar atas atas penyiksaan demi penyiksaan yang ia alami, yang mana penyiksaan itu bukan dari orang lain, tapi dari orang yang terdekat dengan Nabi Yusuf sendiri. Di masa kecilnya hidup Nabi Yusuf itu sudah menderita. Menderita akibat siapa? Akibat dari apa? Akibat dari kedengkian yang menggerogoti jiwa saudaranya. Bagaimana Nabi Yusuf kemudian bisa sabar akan hal itu, dan bagaimana Nabi Yakub juga dia bisa bersabar ketika dia terpisah dari anak yang sangat dia cintai. Dan kemudian pelajaran yang luar biasa juga, ayah bunda dimuliakan Allah, betapa Nabi Yusuf ketika menginjak masa-masa remajanya, masa yang penuh dengan gejolak di dalam dada, hawa nafsu menggelora, ketika ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau Nabi Yusuf berbuat yang dibenci itu? Nabi Yusuf tidak mau melakukan
perbuatan keji, perbuatan hina dalam hari ini ketika digoda oleh Zulaiha untuk berzina, mau Nabi Yusuf tidak mau melakukan hal itu. Kalau kita hari ini Pak, ada kesempatan untuk berzina, gratis pula lagi, yang mengajaknya wanita yang paling cantik yang ada di masanya. Ketika ada yang mengajak kita kayak gitu Pak, kira-kira mau atau enggak kita Pak? Nah, ini agak payah jawab sedikit Ustaz katanya. Kalau anak muda hari ini diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, tak mau dia bercerita dia kepada kawannya, bro, tadi ada yang chatting aku, ajak aku ini ke hotelnya, tengoklah fotonya, cantik dia nih, orang kaya pula lagi. Lalu kemudian aku tak mau, kira-kira apa kata kawannya Pak? Bonga orang katanya. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, bagaimana pada akhirnya Nabi Yusuf juga mau dan bisa memaafkan kesalahan demi kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudaranya kepadanya. Ternyata Nabi Yusuf tak menyimpan dendam kepada saudaranya yang di masa kecilnya memukulnya, menginjaknya, mencacinya, memakinya, dan pada akhirnya saudaranya ingin membunuhnya. Ketika Nabi Yusuf selamat, ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir, datang saudaranya membutuhkan bantuan Nabi Yusuf justru tidak menyimpan rasa dendam kepada saudaranya. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, itulah diantara kenapa kisah Nabi Yusuf itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai ahsanal qasas. Ayah bunda, kita coba lihat kisah Nabi Yusuf. Di dalam ayat yang keempat, di dalam surat Yusuf itu Allah berfirman, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Idh qala Yusuf, ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada siapa? Li abihi, kepada ayahnya. Apa kata Nabi Yusuf kepada ayahnya? Siapa nama ayah Nabi Yusuf, ayah bunda? Nabi Yakub. Ya abati, wahai ayahku, ini sesungguhnya aku, kata Nabi Yusuf, ra'aitu, aku melihat, ahada asyara kaukaba, ada 11 bintang, wasyamsa, dan juga matahari, wal qamara, serta bulan, ra'aituhum, aku lihat mereka itu ayah di dalam mimpiku itu, li, kepadaku, sajidin, pada sujud dianya. Bintang, bulan, matahari pada sujud kepada aku ya. Berapa bintangnya tadi ayah bunda? 11. Setelah Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya akan mimpinya tadi, lalu di ayat yang kelima Allah katakan, qala ya bunayya, Nabi Yakub pun berkata, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Kenapa ndak boleh ya? Fayakidu laka kaida, maka bisa jadi kelak mereka akan membuat tipu daya yang akan menghancurkanmu, yang akan merusakmu, wahai anakku. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, ayah bunda, diawali tentang mimpi. Diawali tentang mimpi. Ternyata ayah bunda, di masa dulu mimpi itu
merupakan sesuatu yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Maka di dalam surat Nabi Yusuf sendiri, ayah bunda, kan banyak mimpi disebutkan di sini nih. Apa saja mimpi yang disebutkan dalam surat Yusuf nih? Yang pertama, Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kemudian sujud. Lalu kemudian mimpi yang juga disebutkan di dalam surat Yusuf ini, ayah bunda, mimpi ada orang yang membawa makanan di atas kepalanya, lalu kemudian makanan yang dibawa itu dimakan oleh burung. Ini ketika Nabi Yusuf berada di dalam penjara. Mimpi yang kedua yang ada di dalam penjara itu, mimpi ada orang yang sedang memeras anggur. Mimpi berikutnya, ayah bunda, mimpi di mana raja di masa itu, di dalam mimpinya dia melihat ada sapi yang kurus kemudian memakan sapi yang besar. Mimpi. Jadi di masa dulu itu mimpi sesuatu yang agung, sehingga orang sangat peduli dengan mimpi. Kalau kita mundur lebih jauh, ayah bunda, di masa Nabi Musa hiduplah raja yang zalim yang kita kenal dengan nama Fir'aun. Kenapa Fir'aun membuat kebijakan tidak boleh lahir bayi laki-laki? Sehingga ayatnya sempat dibaca Ustadz Aldo tadi, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih bayi laki-lakimu, kemudian mereka biarkan bayi perempuanmu. Mimpi di masa dulu sesuatu yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Maka kalau kita lihat sekilas, ayah bunda, kenapa Fir'aun membuat kebijakan tak boleh lahir bayi laki-laki, itu berawal dari mimpi. Apa mimpi Fir'aun? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dia melihat api yang begitu besar dari arah Palestina, kemudian menjalar sampai ke Mesir. Lalu kemudian semua orang, semua yang terkena oleh api hangus, hilang. Orang pada terbakar semuanya, kecuali yang tak terbakar adalah Bani Israel. Nah, takut Fir'aun dalam mimpinya itu. Fir'aun kan bukan orang Bani Israel, dia orang Kipti. Akhirnya dia pergi kepada dukun-dukunnya, kalau kita hari ini penyihirnya lebih kurang, ayah bunda, dan kemudian dia bertanya apa makna dari mimpinya itu. Maka kemudian diterjemahkan oleh tukang sihir, dan dari beberapa riwayat yang saya baca, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata di masa-masa dulu penakwil mimpi ini memiliki profesi yang juga sangat profesi yang sangat dimuliakan di masa itu. Bahkan tak sembarangan orang bisa menakwilkan mimpi, sehingga mereka kerjanya hanya menakwilkan mimpi saja. Dan mereka para penakwil mimpi itu, ayah bunda, gajinya luar biasa di masa itu. Nah, ketika ditanyakan kepada para penyihir, para penakwil mimpi, ternyata makna mimpinya adalah, Tuhan, besok akan lahir, kelak akan lahir bayi laki-laki, yang mana bayi laki-laki itu di kemudian harinya akan menenggelamkan singgasana kekuasaan Tuhan. Akhirnya takut dia akan makna mimpi yang dijelaskan oleh Fir'aun, oleh tukang sihirnya tadi, sehingga barulah di situ dia buat dekret presiden. Nah, kalau kita hari ini lebih kurang seperti itu. Apa dekretnya? Apa kepresnya? Tidak boleh lahir bayi laki-laki. Ini melihat perpolitikan sekarang, nanti bisa juga keluar dekret nanti ini Bapak Ibu. Bisa jadi melihat kondisi nanti bisa jadi kacau, keluar dekret presiden, pemilu diundur. Mudah-mudahan itu tak terjadi. Nah, mudah-mudahan pemimpin kita nanti pemimpin yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ayah bunda yang kami muliakan,
mimpi sesuatu yang berpengaruh dalam kehidupan manusia, sehingga kisah Nabi Yusuf itu berbicara yang pertamanya tentang mimpi. Dan ternyata ayah bunda, sekalipun di masa Nabi Yusuf mimpi dianggap sesuatu yang besar, ternyata di masa kita umat Nabi Muhammad mimpi juga dianggap sesuatu yang berpengaruh, sehingga banyaklah hadis-hadis yang berbicara tentang mimpi. Setidaknya Nabi mengatakan mimpi itu ada 3. Ada berapa mimpi Pak? 3. Satu, mimpi yang buruk itu datangnya dari siapa? Datangnya dari setan, kata Nabi. Yang kedua, mimpi yang baik datangnya dari Allah. Yang ketiga, mimpi yang datang dari apa yang banyak kita fikirkan di hari itu, maka kemudian itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tentang mimpi, idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddits bihi. Salah seorang di antara kamu apabila dia bermimpi dan mimpi yang dia dan di dalam mimpi itu dia lihat sesuatu yang baik, falyuhaddits bihi, maka boleh dia menceritakan mimpinya itu. Wa idza ra'a ma yakrahu falyatahawwal ila jambihil akhar. Dan apabila salah seorang di antara kamu bermimpi yang mana mimpinya yang dia benci, yang tak dia sukai, atau bisa jadi mimpi buruk, ibu tidur lalu mimpi dikejar ular, awak mimpi buruk atau mimpi dikejar anjing. Dah berusaha kita untuk lari nih Pak, tapi kemudian kaki kita itu berat sekali beranjaknya, padahal segala kekuatan telah dikeluarkan. Mimpi buruk atau dikejar-kejar setan contohnya, atau mimpi jatuh di jurang, atau mimpi tenggelam, mimpi yang dibenci. Fal yatahawwal ila jambihil akhar, hendaklah dia merubah posisinya dari yang semula kepada yang lainnya. Wal yatful an yasarihi thalathan, hendaklah dia meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Wal yasta'iz billahi min syarriha, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari buruknya mimpi tersebut. Wala yuhaddits biha ahadan, dan jangan diceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi baik boleh diceritakan, tapi kalau mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Tapi sayang 1000 kali sayang, Fir'aun latah. Mimpi buruk pergi ke dukun diceritakan. Ayah bunda dimuliakan Allah, jangankan menceritakan mimpi, pergi ke dukun saja boleh? Boleh? Tidak boleh pergi ke dukun. Kenapa? Siapa yang mendatangi dukun tak akan Allah terima solatnya selama 40 hari 40 malam. Ini orang sekarang ayah bunda dimuliakan Allah. Dulu Nabi sudah melarang, tapi sekarang banyak juga orang yang pergi ke dukun. Pengen dapat jabatan ke dukun, pengen dagangannya laris ke dukun, pengen apa lagi, pengen punya anak ke dukun, pengen dapat jodoh ke dukun juga. Pengen apa lagi Bang? Pengen nyalek ke dukun juga. Tapi hari ini orang tak sebut lagi dukun ayah bunda. Banyak bahasa-bahasa yang sudah mulai diperhalus hari ini. Mana contohnya? Kalau wanita pezina itu bahasanya sudah diperhalus menjadi PSK, yang lebih halusnya lagi kupu-kupu malam. Kalau orang yang mendatangi sesama jenis, dulunya sebelum istilah LGBT itu apa namanya Pak?
homo, lesbi, sekarang sudah diperhalus menjadi LGBT, sehingga tak tampak lagi buruknya perbuatan itu. Kalau Ustadz Abdul Somad tidak boleh sama Ustadz Somad, yang sesuatu perbuatan yang hina jangan diperhalus bahasanya. Kenapa? Kalau diperhalus bahasanya sehingga tak tampak lagi keburukan dari perbuatan itu sendiri. Jadi saya tengok video Ustaz Somad, jangan sebut lagi LGBT, kata beliau. Terus kalau tak boleh sebut LGBT, sebut apa Ustaz? Sebut PLC. Apa itu PLC Pak Ustaz? Pecinta lubang ciri. Kasar kali bahasanya. Lalu kemudian disebutkanlah ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya innamal khamru khamar, wal maisiru judi, wal ansabu menyembah berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah, rijsun najis, jorok, haram, itu pekerjaan setan. Jadi sesuatu yang hina jangan diperhalus sebutannya supaya tak hilang esensi dari kehinaan dari perbuatan itu sendiri. PLC, pecinta lubang ciri. Maaf ayah bunda yang dimuliakan Allah. Nah, lalu kemudian dukun pun diperhalus bahasanya hari ini, disebut sebagai penasehat spiritual, disebut sebagai orang pintar. Lalu saya tengok ada meme-meme di grup WhatsApp, kenapa dukun itu disebut orang pintar? Kenapa Pak? Ada Bapak yang sempat nengok meme-meme itu? Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang kepada dukun-dukun itu orang-orang yang bodoh. Berarti sudah tahu berarti Pak. Karena kita tengok ayah bunda, dukun pun banyak yang tak kaya. Pengen kaya pergi ke dukun, sementara dukun sendiri tidak kaya. Pengen punya jabatan pergi ke dukun, dukun sendiri saya tengok Lunado dukun yang anggota dewan hari ini lagi. Nah, itulah bodohnya orang pergi ke dukun. Kalau ingin meminta, ingin mengadu, mengadulah kepada Allah. Wa ila rabb fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Allah saja berharap. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Memintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, ayah bunda, kalau mimpi baik boleh diceritakan, mimpi buruk tidak boleh. Tapi dalam hal ini sekilas ayah bunda, ketika Nabi Yusuf mimpinya tadi baik atau tak baik? Nabi Yusuf mimpi 11 bintang kemudian matahari bulan yang sujud kepadanya, itu mimpi baik atau tak baik? Baik. Tapi Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf, diizinkan oleh Nabi Yusuf, oleh Nabi Yakub, Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya? Enggak. Apa kata Nabi Yakub? La taqussus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Kenapa? Nanti mereka bisa membuat tipu daya. Kata Nabi Muhammad, mimpi baik boleh diceritakan. Tapi kata Nabi Yusuf, tidak boleh. Kata Nabi Yakub, yang ini tidak boleh diceritakan. Maknanya ayah bunda, kalau kita tengok di dalam hadis yang lain masih berbicara tentang mimpi ayah bunda, maknanya mimpi baik itu tidak harus diceritakan, tapi boleh. Dan di dalam hadis yang lain Nabi katakan, kalaupun nak menceritakan mimpi itu, tengok-tengok dulu kepada siapa yang akan kita ceritakan. Kenapa? Karena kalau ada mimpi baik kita ceritakan kepada semua orang, Nabi katakan setiap yang mendapatkan nikmat pasti ada yang hasad kepada orang yang mendapatkan nikmat itu sendiri. Kita mohon maaf, kemarin kita sudah milih panitia kurban. Bisa ada yang tak suka? Bisa saja. Setiap yang mendapatkan nikmat pasti ada saja yang tidak
suka. Makanya tak semua nikmat juga yang bisa kita ceritakan kepada semua orang. Kenapa? Kalau dapat nikmat diceritakan kepada semua orang tanpa kita perhatikan tempat kita bercerita, bisa-bisa di situ ada orang hasad. Ketika ada orang hasad, itu akan menimbulkan petaka. Bapak ibu buka rumah makan, tidak semua orang juga yang suka melihat kita buka rumah makan. Ayah bunda buat kebun sawit, tidak semua orang yang suka nengok kita buka kebun sawit. Kita alhamdulillah Allah berikan nikmat berupa kekayaan, tidak semua orang juga senang melihat kita kaya. Ustadz Aldo jadi imam di sini, ada juga nanti yang takkan suka. Saya ceramah subuh nih, ada juga yang takkan suka. Kenapa? Kita takkan bisa menyenangkan hati semua orang. Nabi Muhammad yang paling sempurna, bisa Nabi menyenangkan hati semua orang, ayah bunda? Enggak. Sehingga Nabi katakan, setiap yang mendapatkan nikmat itu akan ada saja orang yang akan iri, yang akan dengki kepadanya. Sehingga Nabi Yakub lebih memilih, enggak perlu engkau ceritakan mimpimu itu terlebih kepada siapa? Kepada ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Saya lanjut sedikit ayah bunda dimuliakan Allah. Ayat yang ketujuh. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya di dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang bertanya. Maksudnya kan tadi sahabat Rasulullah, sesekali turunkanlah, ceritakanlah kepada kami ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah. Maka disinilah di dalam kisah Nabi Yusuf terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa saja tanda-tanda kekuasaan Allah? Kita tengok ayat yang ke-8. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Qalu, ingatlah ketika mereka berkata. Siapa mereka yang berkata itu? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Saya lupa menjelaskan tadi ayah bunda. Yang 11 bintang tadi maknanya siapa? Saudara Nabi Yusuf. Yang syamsun matahari tadi artinya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, dalam hal ini Nabi Yakub. Dan kemudian wal qamar, dan bulan itu adalah ibu Nabi Yusuf itu sendiri. Jadi 11 bintang saudaranya Nabi Yusuf, matahari Nabi Yakub, kemudian ibunya Nabi Yusuf, li sajidin, kelak akan bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, sekarang Allah menjelaskan, ilqalu, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, la Yusufu, sungguh Yusuf, wa akhuhu, dan saudaranya. Saudara Nabi Yusuf namanya ayah bunda Bunyamin, saudara si ibu saya, Bunyamin. Ahabbu ila abina, sangat disayangi oleh ayah kami, minna, daripada kami ini. Wa nahnu usbatun, dan sementara kami ini kan orang-orang yang kuat. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh ayah kami ini dalam kesesatan yang amat sangat nyata. Ini awal surat yang menjelaskan tentang tidak sukanya saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Sehingga karena mereka tidak suka kepada Nabi Yusuf, mereka berkata, uqtulu Yusufa, bunuh sajalah Nabi Yusuf itu, awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Atau buanglah dia ke negeri yang jauh, sehingga perhatian ayahmu tertumpu hanya kepada kamu saja. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, dan adalah kamu setelahnya itu termasuk orang-orang yang soleh. Bunda dimuliakan Allah,
Maknanya di sini, saudara Nabi Yusuf tidak suka melihat Nabi Yakub yang sayang kepada Nabi Yusuf. Kenapa kok saudaranya Nabi Yusuf itu tak suka kepada Nabi Yakub yang terlalu sayang kepada Nabi Yusuf? Kenapa kok muncul kedengkian dari saudaranya Nabi Yusuf itu, ayah bunda? Maka dalam beberapa riwayat dijelaskan, kenapa kok Nabi Yakub sangat sayang kepada Nabi Yusuf itu? Sebabnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, istrinya tidak satu. Jadi anak yang 11 berarti 12 dengan Nabi Yusuf tuh bukanlah anak yang lahir dari satu rahim seorang ibu. Saya melihat ada riwayat yang mengatakan istri Nabi Yakub itu ada 4 orang. Berapa orang? 4. Jadi anak yang 12 termasuk Nabi Yusuf tuh itu lahir dari 4 orang. Nah, yang 10 itu tidak satu rahim dengan Nabi Yusuf. Sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf lahir, tak lama setelah itu lahir pula saudara kandung Nabi Yusuf. Siapa namanya tadi? Bunyamin. Ketika Bunyamin lahir, maka ketika itu ibunya meninggal dunia. Jadi statusnya Nabi Yusuf sekarang statusnya sebagai piatu. Maka karena piatu itulah masih kecil sehingga menyebabkan sayangnya Nabi Yakub tertumpu kepada 2 orang anaknya yang sekarang statusnya piatu. Melihat itulah sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf tadi, itulah yang membuat saudaranya cemburu. Ayah bunda dimuliakan Allah, jangankan saudara tiri berarti itu ya, jangankan dengan saudara tiri, dengan saudara kandung saja ada orang iri mendengki. Ada tak? Ada. Jauh si Qabil iri kepada si Habil. Kenapa si Qabil iri kepada si Habil? Karena korbannya Habil diterima Allah, sementara korbannya si Qabil tidak diterima, iri. Atau karena tak terima si Qabil kepada si Habil yang menikah dengan adiknya, iri. Sekali lagi, jangankan dengan saudara tiri, saudara kandung saja banyak yang mendengki. Kalaulah saudara kandung saja banyak yang mendengki, saudara tiri banyak yang mendengki, apalagi kita yang tak seayah, kita yang tak seibu. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, sehingga karena tidak sukanya saudaranya Nabi Yusuf melihat Nabi Yakub yang sayang kepada Nabi Yusuf itu, sehingga timbullah siasat di dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf ingin mencelakakan Nabi Yusuf. Apa kecelakaan yang ingin mereka datangkan kepada Nabi Yusuf? Itulah ayat ke-9 mengatakan, uqtulu Yusuf, bunuh sajalah oleh kalian Yusuf. Kalau ndak bunuh, awitarahuhu arda, atau kalian buang saja dia ke negeri yang jauh. Supaya apa? Supaya ayah kalian itu ndak lagi tertuju perhatiannya kepada Yusuf dan Bunyamin, hanya kepada kita yang 10 orang saja.
Setelah itu, setelah dibunuh, setelah dia dibuang, watakunu mim ba'dihi qauman sholihin, dan adalah kamu setelah itu menjadi orang-orang soleh. Maknanya ayah bunda, kita bunuh dia, kita campakkan dia, habis itu kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kaitan dengan ayat yang kelima, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Orang ini sudah dipermain-mainkan oleh setan. Apa kata setan? Bunuh aja lah, nanti setelah dibunuh taubat kepada Allah. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Jadi banyak orang melakukan kejahatan hari ini ayah bunda, itu karena pengaruh setan. Korupsi aja lah dulu, nanti setelah korupsi 3 miliar, sedekah agak 30 miliar. Dia kira setelah maling 30 miliar, yang viral sekarang berapa triliun pak? 8 triliun. Sementara yang 349 triliun masih belum selesai. Diam-diam aja sekarang ini. Nah ayah bunda, korupsi aja lah dulu, kemudian bersedekah. Dia kira ayah bunda dengan sedekah 30 juta itu bisa menggugurkan dosa maling dia yang sebanyak 349 triliun tadi. Maka kalau bahasa Ustadz Abdul Somad saya dengar, jangan mencuci baju dengan air kencing. Maaf cakap ayah bunda, dia dipermain-mainkan oleh setan. Nanti taubat saja. Dan lebih celakanya lagi ayah bunda, setan itu kan hebat pula ya. Saking hebatnya setan, setan kalau sudah mendapati orang berbuat maksiat, orang itu kemudian ingin bertobat, ini pula lah proyek terbesar setan nih, dibuat oleh setan orang yang ingin bertobat agar ditunda-tundanya taubatnya. Sehingga di dalam ayat ini nanti kita akan berjumpa, setelah mereka mencampakkan Nabi Yusuf, mereka ingin mengeksekusi Nabi Yusuf, bertobat mereka kepada Allah? Enggak. Kapan mereka baru bertobat kepada Allah setelah mereka melakukan dosa ini ya bunda? Nanti lama masanya. Setelah mereka datang ke Mesir untuk minta bantu, itu pun dipaksa baru mereka itu bertobat kepada Allah. Itulah hebatnya setan. Ada orang ingin bertobat, tapi di tengah keinginan dia untuk bertobat, dibuat oleh setan dia tunda-tunda tobatnya. Pak, apabila berhenti dari tobat makan riba nih pak, insya Allah aku udah ingin tobat pak Ustadz, tapi 2 tahun lagi insya Allah pak Ustadz. Ada jaminan kita masih hidup 2 tahun lagi? Ada? Sebulan lagi ada jaminan? Jangankan 2 tahun, jangankan sebulan, siang aja ada jaminan kita masih hidup? Tidak ada. Sehingga kan sering kita ketika duduk-duduk dapat cerita, oh si anu tuh meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal baru siang tadi saya ngopi dengan dia, padahal baru tadi siang saya main badminton dengan dia, padahal baru siang tadi saya main golf dengan dia, tanpa diduga-duga. Nah bunda, sungguh Yusuf dan saudaranya sangat dicintai oleh ayah kita daripada kita, dan tidak dengan kita. Lalu kemudian ayat yang ke-10 ayah bunda mengatakan, qala qailum minhum, satu di antara mereka berkata, la taqtulu Yusuf, oh jangan kalian bunuh Yusuf. Terus kalau tak dibunuh diapakan? Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, campakkan saja dia itu ke dalam sumur. Ayat yang ke-10, yaltaqituhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Kalau keras betul hati kalian nih ingin memisahkan Yusuf dengan ayah, ndak perlu dibunuh, ndak perlu dia dibuang ke tempat yang jauh, tapi cukup dimasukkan dia ke dalam sumur. Mudah-mudahan nanti ada yang mengambil dia dan membawa Nabi Yusuf. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini ayah bunda. Tapi setidaknya sampai di sini apa ilmu yang bisa kita pelajari? Betapa bahayanya dengki, betapa bahayanya iri. Karena iri, karena dengki, saudaranya Nabi Yusuf bahkan ingin membunuh. Dan yang didengki ini pun
masih anak kecil pula, ingin membunuh Nabi Yusuf karena hanya perkara sepele. Apa perkara sepele? Tidak suka melihat Nabi Yakub yang perhatiannya tertumpah banyak kepada Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yakub sudah jelaskan, kalian pun di waktu kecil perlakuan ayah sama. Sudah dijelaskan oleh Nabi Yakub. Tapi apalah daya, orang kalau sudah dengki menggerogoti diri ayah bunda, 1001 alasan dijelaskan takkan masuk. Kenapa? Karena dalam bayangannya buruk aja. Bahaya dengki. Karena saking bahayanya dengki, orang tak segan-segan untuk melenyapkan nyawa seseorang. Makanya kita baca di dalam sejarah ayah bunda, pembunuhan pertama terjadi di atas muka bumi ini hanya karena dengki. Abu Jahal, Abu Lahab tak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad itu lantaran apa? Dengki. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kenapa? Karena dengki. Kenapa? Orang Yahudi maunya Nabi itu dari siapa? Bukan dari Quraisy, tapi dari Bani Israel. Dengki, bahaya dengki. Karena saking bahayanya dengki, orang bisa tak tanggung-tanggung melenyapkan nyawa orang. Makanya Nabi tegas berbicara dalam bab dengki. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kamu dengan perkara iri atau dengki, kata Nabi, karena iri atau dengki dapat menggerogoti segala amal soleh kita sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ayah bunda, sama seperti api yang memakan kayu bakar. Bertalbiyah kita setelah pakai baju ihram bermiqat di Bir Ali, berangkat menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kiri kanan muka belakang nampak kayu godang-godang, nampak kayu besar-besar, nampak hutan rimba? Enggak. Apa yang tampak? Bukit bebatuan, gurun padang pasir. Betul? Enggak macam kita ke Sumbar, banyak hutan, banyak kayu besar-besar. Jangankan ke Sumbar, di tengah kota kita ini banyak kayu besar-besar. Nabi katakan iri sama seperti api yang memakan kayu bakar. Tadi nampak kayu ayah bunda? Enggak nampak. Artinya apa? Jangankan cari kayu yang besar, cari lidi aja minta ampun. Maknanya ketika sulit mencari kayu bakar itu maknanya sulit mengumpulkan amal soleh. Itu maknanya. Berat tak kita beramal ayah bunda? Terlebih bagi saya yang lemah iman nih, beramal itu berat. Contohnya apa? Sholat tahajud berat. Sholat tahajud sampai alarmnya 10. Jam 2:30 satu bangun, jam 2:30, nanti jalah jam 2:30 lewat 10. Bunyi jam 2:30 lewat 10, nantilah lewat 20. Nantilah lagi, nantilah. Bahkan kadang-kadang subuh pun dah jam 6 pagi. Dah terlambat. Tuh maksud saya beramal itu berat. Majelis ilmu ini berat tak ayah bunda? Berat tak majelis ilmu? Berat. Kalaulah majelis ilmu ini tak berat, mustahil ayah bunda ini banyak tersandar-sandar ke dinding-dinding nih. Tanda majelis ilmu itu berat. Jadi panitia korban itu berat enggak? Jadi panitia korban juga berat. Apa beratnya? Di antaranya kalau dapat pujian alhamdulillah.